Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, baik itu agama, tradisi, maupun cara beribadah. Dalam Islam sendiri, terdapat berbagai perbedaan pendapat. Contohnya adalah doa kunut dalam sholat subuh. Ada yang membacanya dan ada yang tidak membacanya. Tapi, bagaimana cara kita agar menyikapi perbedaan ini dengan bijak? Nah, caranya adalah dengan moderasi beragama. Sebelum kita mempelajari tentang doa kunut, mari kita pahami dulu tentang apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara kita berpikir, bersikap, berperilaku yang tidak terlalu ekstrim, baik ke arah berlebihan maupun ke arah yang longgar. Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat wasatiyah. Umat wasatiyah yaitu umat yang berada di tengah, di mana kita tidak melebih-lebihkan agama dan juga tidak mengabaikan ajaran agama. Jadi dalam Islam, moderasi beragama berarti memahami adanya perbedaan dalam praktik ibadah. Jadi, sikap kita harus menyikapinya dengan bijak, bukan dengan saling menyalahkan. Nah, mari kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa kunut adalah doa yang dibaca saat ibadah pada rakaat kedua salat subuh. Doa ini berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk, perlindungan, dan juga rahmatnya. Secara umum, kunut dikenal dalam beberapa salat, seperti salat witir dan juga saat terjadi musibah besar. Perbedaan dalam membaca kunut berasal dari berbagai riwayat hadis tentang praktek sholat Nabi Muhammad SAW. Ada dua pendapat utama. Satu pendapat yang menganjurkan kunut. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa membaca kunut dalam sholat subuh adalah sunnah. Mereka berpegang pada hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sering membaca kunut dalam sholat subuh. Dua pendapat yang tidak membaca kunut. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kunut tidak dilakukan dalam sholat subuh kecuali dalam kondisi tertentu seperti kunut nasilah. Mereka merujukkan bahwa hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW tidak selalu membaca kunut dalam sholat subuh. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan ini? Moderasi beragama mengajarkan kita untuk selalu bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Ada 3 prinsip utama yang bisa kita terapkan dalam menyikapi perbedaan doa kunut. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Jika ada orang yang membaca kunut, kita tidak boleh mencela atau menganggapnya salah. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada orang yang tidak membaca kunut, kita harus tetap menghormatinya. Yang kedua, tidak memaksakan pandangan sendiri. Jika kita bermazhab Syafi'i dan membaca kunut, kita tidak boleh memaksakan teman kita yang bermazhab Hanafi untuk ikut membaca kunut. Yang ketiga, menjaga persaudaraan sesama muslim. Perbedaan kecil dalam beribadah tidak boleh membuat kita berpecah belah. Yang lebih penting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah dan tetap bersatu dalam keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat semua, perbedaan dalam membaca kunut bukanlah hal biasa dalam Islam. Hal ini hanya perbedaan dalam konsepnya yang sudah ada sejak zaman para nabi. Jangan sampai dengan perbedaan ini kita dapat terpecah belah. Yang paling penting adalah kita membangun akhlak dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.